Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Emu Alif. Kawan-kawan, kali ini saya ingin membahas tentang masalah keuangan. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya tentang hal yang menyebabkan kita itu bisa terhindar dari masalah keuangan yang sebenarnya seolah-olah masalah ini adalah masalah yang menjadi solusi untuk kita, tapi endingnya justru ini akan memberatkan kita, akan menjadi beban kita. Nah, kali ini saya ingin membahas itu tujuannya agar nanti kawan-kawan tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, yakni tentang masalah investasi bodong. Nah, bertepatan dengan bulan puasa yang sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri gitu ya. Biasanya banyak sekali orang yang ingin mendapatkan tambahan pemasukan dengan cara yang sangat tepat. Sangat cepat maksud saya. Karena dulu saya mengalami hal yang sama. Dan kebetulan di beberapa waktu yang lalu itu ada tetangga baru saya itu mengalami hal yang serupa juga. Nah, apa yang ingin saya ceritakan di sini adalah tentang kita itu biasanya ya, ketika ingin memasuki hari raya Idul Fitri atau ketika sedang terlilit oleh masalah ekonomi, itu mengambil jalan-jalan yang mudah. Jalan-jalan yang sebenarnya tidak masuk akal tapi tetap saja kita ambil karena tergiur akan penghasilan yang akan kita dapatkan. Contohnya saya dulu di tahun 2020 di awal-awal pandemi itu saya mengalami kebangkrutan di dunia usaha saya. Ya, penjualan saya waktu itu sangat drastis turunnya hingga pemasukannya bisa dibilang nol, bahkan minus. Nah, akhirnya saya tergiur dengan tawaran teman saya yang mengajak saya untuk berbisnis, berinvestasi dengan embel-embel trading dengan hasil yang sangat menggiurkan. Ya. Hasilnya per hari itu bisa lebih dari 10% keuntungannya. Itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Tapi karena saya terlilit masalah ekonomi gitu ya. Akhirnya saya coba hal tersebut. Saya ikut kawan saya untuk ikut investasi yang sangat tidak masuk akal sebenarnya memang. Tapi karena penjelasannya dari teman saya ini betul-betul meyakinkan gitu ya. Ada barangnya. Barangnya ini ada, tapi bentuknya digital, bentuknya koin. Bentuknya cryptocurrency. Ketika waktu itu posisi bisnis itu sedang jalan, memang harga di market itu luar biasa. Masuk akal lah, seimbang, stabil. Tapi begitu bisnisnya collapse, mulai mengalami penurunan, harga di market koin itu turun sangat drastis. Bahkan ketika kita jual pun tidak ada yang beli. Akhirnya apa? Koinnya ya jadi sampah. Ya, tidak laku. Bahkan sekarang ya nggak ada yang beli, tidak ada peredaran koin itu, tidak ada jual belinya gitu. Nah, hal ini yang menyebabkan kemudian saya tertarik. Oh iya, ini ada koinnya kok, ada barangnya. Dan waktu itu pengalaman saya di dunia cryptocurrency, pengalaman saya di dunia trading digital itu masih sangat minim, bahkan belum ada. Akhirnya karena penjelasan dari kawan saya ini, nah saya tergiur lah. Saya mencoba waktu itu awal-awal mencoba untuk ikut 1 juta. Ya, ikut 1 juta. Dan ternyata menghasilkan awalnya. Wah, karena saya merasa, oh ini betul ini 1 juta. Akhirnya saya menambah investasinya menjadi 20 atau 25 juta. Saya kurang paham. Nah, setelah saya tambah 20 juta atau 25 juta, endingnya uang saya ini malah hilang gitu. Uang saya hilang, tidak ada kejelasannya, yang menyebabkan
sudah saya jatuh di bisnis, kemudian saya tertipu juga di investasi bodong. Ya investasi yang semacam ini gitu ya. Dan memang bisnisnya sekarang sudah nggak ada gitu, sudah gulung tikar. Tapi saya yakin, saya ikutin perkembangan di dunia Facebook, itu ada namanya grup anti multilevel gitu ya. Nah di situ di grup itu bisnis-bisnis yang sama sistemnya dengan nama yang berbeda itu akan terus ada. Padahal dulu sebelum itu saya sudah pernah tertipu ikut mau MMM ya, MMM dengan sistem yang sama. Itu dulu saya sudah pernah jatuh. Endingnya saya ikut lagi dan itu jatuh lagi. Ya artinya apa? Bisnis-bisnis yang semacam ini itu akan bertahan itu paling lama 1 tahun lah, 1 tahun atau 2 tahun. Setelah itu akan scam. Karena sistemnya uang hanya diputar-putar saja, seperti arisan gitu ya, arisan bodong lah kita nyebutnya biasanya. Nah, di bulan-bulan ini biasanya rawan sekali sistem atau orang-orang yang menawarkan bantuan-bantuan gitu ya, bisnis-bisnis yang serupa seperti ini, yang targetnya adalah mereka yang memiliki masalah keuangan, yang pengen berpenghasilan yang cepat. Nah, ini juga terjadi kepada tetangga saya yang baru. Dia pindah dengan alasan dia malu dengan lingkungan sekitar karena tadinya sudah mengumpulkan banyak uang dari para tetangga dan endingnya uang itu dibawa menghilang oleh atasannya, oleh leadernya. Nah, karena hal tersebut, maka tetangga saya ini endingnya ya merasa malu. Pindahlah mencari tempat yang baru. Nah, ini yang saya maksud. Kemudian saya membuat video ini agar kawan-kawan jangan tergiur dengan bisnis-bisnis yang menjanjikan hasil yang di luar nalar. Misalkan per hari bisa untung 10%. Itu tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Apalagi tidak ada jaminannya, tidak ada barangnya, kita berinvestasi tidak tahu juntrungannya. Nah itu hati-hati untuk kawan-kawan semuanya. Makanya kemudian saya membuat video ini agar kawan-kawan tidak terjerumus kepada hal yang saya alami. Ya hati-hati. Memang ketika kita masih di dalam dan usaha ini masih berjalan, kita biasanya ya, saya sendiri waktu itu ketika ada orang lain yang memberikan arahan, memberikan masukan, itu kita tidak mau mendengar. Ya mentah lah gitu, mentah. Seolah-olah kita memang yang paling benar. Tapi begitu bisnisnya sudah mulai collapse, sudah mulai goyah sedikit, wah itu kita sudah mulai stres. Karena apa? Ya uang 20 juta, 25 juta itu kan bukan uang yang sedikit. Apalagi misalkan uang itu hasil dari pinjaman. Entah itu pinjaman teman, pinjaman koperasi, atau pinjaman yang lain. Nah itu akan membuat kita akan menjadi stres. Makanya tidak heran banyak orang ketika ikut bisnis-bisnis yang seperti ini, kemudian bisnisnya jatuh, akhirnya stres. Saya dulu sempat stres. Ya, menjelang Lebaran, beberapa hari menjelang Lebaran, masih di bulan puasa, itu saya malah nggak doyan sahur, nggak doyan buka, gitu ya, nggak doyan makan lah intinya. Selama beberapa hari. Ya, itu yang saya harapkan di video ini agar kawan-kawan semuanya, jika memang saat ini sudah terlanjur untuk masuk ke dunia itu, kawan-kawan bisa segera keluar. Tarik saja dananya. Lebih baik menggunakan uang tersebut untuk usaha-usaha yang masuk akal. Ya, yang keuntungannya masuk akal. Tapi kita terjamin. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan di video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kawan-kawan semuanya agar bisa menghindari bisnis-bisnis yang tidak menguntungkan endingnya, justru malah merugikan.
seperti investasi bodong, arisan bodong. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menghindari hal tersebut. Oke, terima kasih kawan-kawan. Akan saya sambung di video selanjutnya. Kemudian apa hal-hal yang menyebabkan orang itu susah sekali untuk terlepas dari bisnis-bisnis seperti ini gitu ya. Karena biasanya ketika bisnis ini sudah jatuh, itu akan ada lagi oknum yang memanfaatkan momen-momen jatuh bisnisnya, hingga kita sudah tahu jatuh masih aja ikut lagi. Nah, itu saya akan ulas di video selanjutnya. Terima kasih.